Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswi dari kelas A3 Universitas Malikus Saleh, dalam mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Ibu Mulyana SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bangun datar elips beserta persamaan-persamaannya. Bersama kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jura Yusali Aufa dengan NIM 210710065, Anissa Lestari dengan NIM 210710066, Novelia Junianti Saragih dengan NIM 210710067, Raudatul Jannah dengan NIM 210710081, Radila Saputri Damanik dengan NIM 210710088, dan Dinda Rizkia Aryani dengan NIM 210710091. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik serta memberikan ilmu pengetahuan baru kepada teman-teman semua mengenai bangun datar elips, persamaan beserta contoh-contohnya. Sebelum masuk lebih dalam mengenai persamaan elips, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu elips. Di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering bertemu dengan benda-benda yang berbentuk elips, seperti telur rebus yang ketika dibelah menjadi dua bagian akan membentuk sebuah elips. Tak hanya itu, bentuk elips akan kita jumpai pada lensa kacamata, baseball, buah sawo, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui bentuk umum elips, dapat kita simpulkan bahwa elips adalah salah satu bagian dari kerucut yang dihasilkan ketika sebuah bidang memotong kerucut secara miring, tetapi tidak sampai memotong alasnya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, yang apabila sebuah bidang memotong bagian dari kerucut secara miring, tetapi tidak sampai memotong alasnya, maka akan menghasilkan sebuah elips. Setelah kita mengetahui pengertian elips, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan elips yang akan dijelaskan secara rinci oleh teman-teman saya. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada persamaan elips. Sebelum kita masuk pada persamaan elips, kita juga harus tahu apa sih arti elips itu. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua titik tertentu berbeda, yang disebut dengan konstanta tertentu. Dua titik tertentu di atas disebut dengan titik fokus atau titik foci. Misalkan, kedua fokus berada pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y menjadi bisektor, tegak lurus segmen yang menghubungkan kedua fokus. Nah, misalnya lagi, ada jarak antara kedua fokus adalah 2C, sehingga titik fokusnya adalah F, yang memiliki koordinat C, 0 dan F aksen yang memiliki koordinat min C, 0. Nah, selanjutnya, jika titik P memiliki koordinat X dan Y adalah sembarang titik yang berada pada elips, maka menurut definisi yang akan berlaku, VF ditambah VF aksen sama dengan konstan. Apabila konstanta tertentu adalah 2A, maka dengan menggunakan rumus jarak untuk menyatakan PF dan PF aksen adalah akar dari X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. 2A itu dari persamaannya. Akar dari X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurang akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat, itu dipindahkan, maka menjadi negatif. Setelah itu, akar yang di atas sama-sama dikuadratkan agar menghilangkan akarnya. Jadi, X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A, akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Min 4A akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat pindah ruas menjadi positif 4A akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. 2CX sama 2CX itu pindah menjadi 4CX. Setelah itu 4A kuadratnya tetap diturunkan. Nah, setelah itu kan X kuadrat sama X kuadratnya ada, jadi sama-sama kita kurangkan. Setelah itu habis. Setelah itu ada C kuadrat dan C kuadrat habis, dan Y kuadrat ditambah Y kuadrat habis. Setelah itu, akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
A ditambah CX ditambah A. Itu sama dengan sama-sama kita bagi 4A. Setelah itu, X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat. A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, sama-sama kita bagi A kuadrat dikurang C kuadrat setiap kedua ruasnya. Nah, menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini termasuk persamaan kedua. Selanjutnya ada segitiga F aksen PF pada elips. Pada gambar dengan titik sudut min C, 0, C, 0, dan X, Y, salah satunya mempunyai panjang sisi 2C yaitu F dengan F aksen. Dan jumlah dua sisi lainnya adalah 2A yaitu PF dengan PF aksen. Jadi 2A lebih besar dari 2C. 2A lebih besar dari 2C, kedua sisi habis dibagi 2, maka hasilnya A lebih besar dari C. Jika dikuadratkan, A kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka A kuadrat kurang C kuadrat lebih besar dari 0. Karena A kuadrat kurang C kuadrat lebih besar dari 0, maka A kuadrat dikurang C kuadrat adalah bilangan positif. Maka dapat diganti dengan bilangan positif lain. Katakanlah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, merupakan persamaan ketiga. Jika persamaan ketiga disubstitusikan ke persamaan kedua, maka akan diperoleh persamaan elips bentuk baku, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika elips berpusat di P dan Q, maka persamaan elipsnya adalah X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah X kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita perhatikan beberapa istilah terkait dengan elips. Yang pertama, sumbu utama elips. Sumbu utama elips adalah garis yang melalui kedua fokus. Karena fokusnya terletak di sumbu X, jadi sumbu X merupakan sumbu utama elips. Kemudian puncak elips. Puncak elips adalah titik potong elips dengan sumbu utama. Karena puncak elipsnya adalah A dan A aksen, maka pada gambar titik puncak elips adalah A, A,0 dan A aksen min A,0. Selanjutnya pusat elips. Pusat elips adalah titik pada sumbu utama yang terletak di tengah-tengah kedua puncak elips. Pada gambar, titik 0 lah yang merupakan pusat elips karena terdapat di tengah-tengah sumbu utama. Kemudian sumbu mayor atau sumbu panjang elips. Sumbu mayor atau sumbu panjang elips adalah segmen garis yang menghubungkan kedua puncak dengan panjang 2A satuan. Kemudian sumbu minor atau sumbu pendek elips adalah segmen garis yang menghubungkan titik potong elips dengan sumbu Y yaitu 0,B dan 0,-B dengan panjang 2B satuan yang terdapat pada B dan B aksen. Selanjutnya titik fokus. Titik fokus adalah titik-titik tetap yang terletak pada sumbu mayor. Pada gambar, titik F dan F aksen adalah merupakan titik fokus elips. Selanjutnya latus rectum adalah tali busur yang melalui salah satu fokus dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Latus rectumnya yang terdapat pada gambar yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian latera recta adalah titik potong latus rectum dengan elips. Selanjutnya panjang latus rectum LR yaitu 2B kuadrat per A. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah elips dengan panjang sumbu mayor 26 dan sumbu minor 10 satuan panjang. Tentukan panjang latus rectum.
telah kita bahas bahwa sumbu mayor adalah sumbu yang terpanjang, sedangkan sumbu minor adalah sumbu yang terpendek. Maka kita bisa tentukan nilai A-nya. Nilai dari A adalah panjangnya sumbu mayor dibagi dengan 2, berarti 26 dibagi 2 sama dengan 13. Dan untuk panjang B-nya yaitu sumbu minor dibagi dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka kita masuk ke persamaan elipsnya dengan A sama dengan 13 dan B sama dengan 5 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita hanya perlu mensubstitusikan nilainya, maka menjadi X kuadrat per 13 kuadrat ditambah Y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 13 dikali 13 169 ditambah Y kuadrat 5 kali 5 per 25 sama dengan 1. Pada elips juga terdapat hubungan sebagai berikut. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka di sini kita sudah menemukan bahwa nilai A kuadrat dan B kuadratnya. Maka menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Maka menjadi 169 dikurang 25 sama dengan 144. Akar dari 144 adalah lebih kurang 12. Maka C-nya di sini kita mendapatkan yaitu 12,0 dan di sebelah sini adalah C aksennya min 12,0. Dengan demikian koordinat titik fokusnya F yaitu C,0 sama dengan F 12,0 dan F aksennya min C,0 sama dengan F aksen min 12,0. Persamaan garis yang melalui F 12,0 dan sumbu X adalah X sama dengan 12. Nah, setelah kita mengetahui bahwa garis X itu adalah 12, nah di mana garis X ini memotong elips dengan persamaan X kuadrat per A tambah Y kuadrat per B sama dengan 1. Maaf, ini A kuadrat kemudian per B kuadrat. Jadi kita udah tahu ya, tadi di sini A-nya dapat 13, jadi 13 kuadrat sama dengan 169, dan kemudian untuk B-nya itu 5, berarti 5 kuadrat adalah 25. Jadi kita udah punya persamaan X kuadrat per 169 ditambah Y kuadrat per 25 itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi untuk titiknya, untuk X-nya itu untuk garis X yang memotong ini juga berarti di sebelah sini dia ya. Oke, nah jadi sehingga kita bisa dengan persamaan ini kita bisa cari nilai Y-nya. Kita punya dari persamaan ini X-nya udah kita ketahui ya, 12 berarti 12 kuadrat per 169 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Di mana 12 kuadrat itu adalah 144 per 169 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Kemudian 1 ini bisa kita ubah juga ya, menjadi 169 per 169. Ini digunakan supaya ketika kita pindahkan ruasnya mudah kita operasikan. Kemudian yang Y kuadrat per 25 ini kita biarkan dia di sebelah kiri. Kemudian yang 144 per 169 ini kita pindahkan ruas dia, sehingga menjadi 169 per 169 dikurang 144 per 169, sehingga hasilnya 25 per 169. Jadi Y kuadrat itu sama dengan 625. Nah, 625 ini dari 25 dikali 25. Di mana pembagian ketika kita pindahkan ruasnya ini menjadi perkalian ya. 25 dikali 25 menjadi 625. Berarti 625 per 169. Ini masih dalam bentuk perpangkatan ya, pangkat 2. Jadi kalau Y-nya aja bisa plus minus 25 per 13. Kita lanjut. Kita udah ketahui ya nilai X tadi 12 dan untuk nilai Y-nya kita udah dapat plus minus 25 per 13. Jadi untuk di sini kita bisa, untuk mencari garis ini ya, kita bisa menggunakan rumus jarak. Nah, kita udah tahu kalau misalkan di sini titiknya itu 12,25 per 13, di mana X-nya 12 dan Y-nya 25 per 13. Dan untuk yang bawahnya 12, min 25 per 13. Nah, titik koordinatnya kita udah tahu. Dan di sini kita yang mau carinya tuh panjang latus rectrumnya. Berarti panjang LR itu kita bisa cari dengan rumus jarak. Rumus jarak itu adalah akar dari selisih absis kuadrat ditambah selisih ordinat kuadrat. Nah, jadi absis itu nilai X-nya
kemudian untuk yang ordinat itu nilai Y-nya. Berarti 12 dikurang 12 kuadrat ditambah 25 per 13 dikurang min 25 per 13. Jadi kita bisa masukkan ke rumus sehingga LR ini ya, panjang LR di mana di sini L dan di sini R-nya. Panjang LR yang ditanya ya, berarti akar 12 dikurang 12 berarti 12 dikurang 12 kuadrat ditambah ini 25 per 13 dikurang min 25 per 13. Nah, ini karena min ketemu sama min bisa berubah jadi plus. Sehingga di sini untuk yang 12 ini berarti 12 dikurang 12 0, 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 25 ditambah 25 50 untuk penyebutnya tetap 13 kuadrat. Jadi 50 per 13 kuadrat. 0 ditambah 50 per 13 kuadrat itu sama dengan 50 per 13 kuadrat juga. Jadi akar dari 50 per 13 kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan akar ketemu pangkat berarti akarnya hilang ya. Jadi sehingga panjang LR yaitu panjang ini, garis yang memotong ini adalah 50 per 13 satuan panjang. Baiklah, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Alam Sojong Kaji, Arigatou gozaimasu.